Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan kembali lagi belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah menghormati perkawinan. Ini terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-4. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama, mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Ibrani secara keseluruhan dan secara khusus pasal 13 ini, maka di sana akan kita dapati nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam kitab ini. Ada nasihat yang diberikan untuk bagaimana kasih persaudaraan itu tetap dijaga, bagaimana anak Tuhan itu harus memberikan tumpangan, berbuat baik, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Diajarkan juga bagaimana taat kepada pemimpin, bagaimana harus belajar tunduk kepada otoritas pemimpin. Dan salah satu nasihat yang disampaikan di dalam Ibrani pasal 13 ini adalah tentang perkawinan. Bagaimana anak-anak Tuhan harus benar-benar hormat terhadap perkawinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat ini, maka di sana kita akan mendapati ada perintah dan kemudian juga ada larangan. Perintahnya di sana Bapak Ibu, hendaklah kamu semua. Ini perintah yang disampaikan di sini, dan juga ada larangannya. Larangannya itu dikatakan bahwa jangan mencemarkan tempat tidur. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dua bagian ini pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan hendaklah kamu semua. Berarti ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang baru menikah, orang yang sudah lama menikah. Ini bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam pernikahan. Kalau ada kata semua di sana, maka ini berarti semua orang harus menghargai, harus menghormati yang namanya pernikahan. Termasuk orang-orang yang belum menikah dan yang merencanakan untuk masuk ke dalam pernikahan, ini harus dihormati. Pernikahan itu harus dihormati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Penuh hormat, atau dengan kata lain berharga, bernilai, atau terhormat. Maka ini berarti Bapak Ibu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, bukan sesuatu yang main-main. Pertanyaan sekarang, mengapa kita harus menghormati pernikahan? Ini alasannya yang saya mau bagikan kepada kita saat ini. Mengapa saya dan saudara, kita semua harus menghormati pernikahan itu? Karena pernikahan itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Pernikahan itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Lembaga tertua di dalam dunia ini adalah pernikahan. Dan itu adalah ide Allah, bukan ide manusia. Bukan ide Adam dan Hawa. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Adam bukan lihat Hawa dia cantik, dia menarik, baru kemudian dia mau menikah dengan Hawa. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan yang menentukan mereka, Tuhan yang menetapkan Adam dan Hawa itu ada dalam perkawinan. Berarti pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dihormati dan dihargai oleh Allah. Allah lah yang mempersatukan Adam dan Hawa di dalam pernikahan. Dan kemudian Bapak Ibu, kita lihat di dalam perjanjian baru,
Perkawinan di Kana itu adalah kisah bagaimana Yesus hadir di dalam acara perkawinan. Dan menariknya adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus di dalam pelayanannya bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mencelikan mata orang buta, bukan. Tetapi ia melakukan hal yang luar biasa pada waktu dia menghadiri perkawinan di Kana dengan mengubah air biasa menjadi anggur. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Yesus hadir di dalam pernikahan itu, maka ini berarti bagi saya dan saudara adalah pernikahan itu begitu bernilainya, begitu terhormatnya, sehingga Yesus pun hadir di dalam acara perkawinan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah sangat menghormati pernikahan, bagaimana dengan Anda? Ini pertanyaan untuk kita pikirkan sejenak. Kalau Allah begitu menghargai pernikahan, lembaga pertama diciptakan oleh Allah adalah pernikahan. Yesus hadir di Kana, di perkawinan di Kana, sebagai bukti bahwa ia menghormati pernikahan. Sekarang pertanyaan masing-masing kita, apakah kita sebagai pasangan Kristen hari ini sama dengan Allah menghormati pernikahan? Coba kita pikirkan sejenak Bapak Ibu, apakah kita menghormati pernikahan? Apakah kita menganggap pernikahan itu sesuatu yang berharga dan terhormat dan perlu kita jaga? Kalau dikatakan bahwa Allah menghargai pernikahan itu, maka saya dan saudara juga harus menghargai itu. Dan kalau saya dan saudara katakan saya menghormati Allah, saya menghargai Allah dalam hidup saya, sebagai bentuk saya dan saudara menghargai Allah dengan menghargai pernikahan. Itu poinnya. Jadi jangan katakan saya menghormati Allah, saya menghargai Allah, tapi kita tidak menghargai pernikahan. Itu omong kosong. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan menghargai Allah kalau pernikahan kita tidak hargai. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang menganggap pernikahan itu sesuatu yang biasa saja. Orang tidak merasa itu sesuatu yang spesial. Bahkan ada sebagian orang menjadikan pernikahan itu seperti sama seperti memilih barang. Kalau lagi suka, kalau masih baru dia akan terus pakai. Tapi kalau sudah barang itu sudah usang, sudah kalau disebut expire, maka dia akan buang dan pilih yang baru lagi. Tapi Bapak Ibu, pernikahan itu tidak ada masa expirednya. Tidak ada masa expirednya. Saya mau bagikan kalimat ini kepada dan saudara. Kalau kita sudah berani mengambil keputusan untuk ada dalam pernikahan, maka tidak ada kata mundur dan menyerah. Hadapi setiap tantangan dan kesulitan bersama-sama dengan pasangan Anda, dengan terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Kalau ada kesulitan, ada tantangan, bukan berarti itu sesuatu kita salah pilih. Kalau kita sudah memutuskan untuk ada dalam pernikahan, kesulitan apapun, perbedaan apapun yang akan kita hadapi dalam pernikahan, jangan pernah mundur sejengkal pun. Terus maju bersama dengan pasangan. Bapak Ibu, dengan adanya dosa, maka seluruh tatanan dunia ini menjadi rusak. Dan salah satu yang mengalami dampak yang begitu mengerikan yaitu pernikahan, Bapak Ibu. Pernikahan yang begitu sakral di hadapan Allah, begitu terhormat adanya, kini menjadi sesuatu yang tidak lagi dihargai oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir bahwa jika pernikahan kita rusak, apa dampaknya? Ya mungkin kita akan berpikir bahwa saya akan terpisah dengan pasangan saya akan mengalami penderitaan. Tapi Bapak Ibu, tidak sesederhana itu.
Ketika pernikahan itu tidak lagi dihargai, tidak lagi dihormati, dampaknya begitu besar. Dan Bapak Ibu mungkin, apakah Bapak Ibu pernah berpikir dampaknya itu sampai kepada generasi-generasi berikutnya? Jika pernikahan rusak, dampaknya bisa kepada anak-anak, dampaknya kepada gereja, dampaknya kepada negara. Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? Kalau keluarga itu tidak baik, kalau pernikahan itu sudah tidak dijaga dengan baik, tidak dihormati dengan baik, maka ini akan mempengaruhi anak-anak. Nah, anak-anak ini kan generasi penerus. Generasi penerus yang akhirnya nanti akan masuk dalam gereja, yang akan masuk ke dalam bangsa dan negara, masyarakat. Sebuah gereja dan negara yang kuat itu dimulai dengan sebuah keluarga. Jadi ada seorang berkata seperti ini, kalau mau lihat gereja itu sehat, bukan dengan puji-pujiannya. Kalau mau melihat gereja itu sehat, bukan dengan banyaknya aktivitas gereja, tapi salah satu cara kita untuk melihat gereja itu sehat, lihat keluarga-keluarga yang ada pada gereja itu. Itulah kita bisa lihat, oh itu gereja sehat. Kalau mau melihat masyarakat yang sehat, negara yang sehat, dimulai dari satu lembaga yang terkecil, yang tertua, yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak menghargai pernikahan itu, dampaknya itu begitu panjang dan begitu besar. Jadi Bapak Ibu, makanya kita tidak boleh bermain-main dengan pernikahan, karena ini sesuatu yang begitu bernilai di hadapan Tuhan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana kita harus menghormati pernikahan, karena pernikahan itu adalah ide dari Tuhan sendiri, bukan ide kita. Sekarang kita lihat poin yang kedua Bapak Ibu. Kemudian dikatakan di sana, jangan mencemarkan tempat tidur. Jangan mencemarkan tempat tidur. Salah satu yang merusak pernikahan adalah perzinahan. Itulah sebabnya dikatakan di sini, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Yang dimaksudkan di sini adalah menjaga kemurnian. Menjaga kemurnian pernikahan itu. Murni yang dimaksud di sini adalah bebas dari percabulan, bebas dari perzinahan, bebas dari orang ketiga. Pil, pria idaman lain, will, wanita idaman lain. Kalau dikatakan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, berarti jangan menodai pernikahan, jangan menodai kemurnian sebuah pernikahan. Jangan ada perzinahan, jangan ada percabulan dalam pernikahan. Bapak Ibu, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, pernikahan itu dinodai dengan adanya perzinahan, penyimpangan seksual, dan tidak ada lagi kesetiaan kepada pasangan. Ini terjadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang mengakibatkan semuanya jadi berantakan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka akan begitu banyak kita melihat kejatuhan para anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dalam dosa perzinahan. Ini disebabkan karena dosa. Dan salah satu tokoh Alkitab yang terbesar yang kita lihat dalam Perjanjian Lama, yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi, yaitu Raja Daud, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana ia juga mencemarkan tempat tidurnya. Ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dosa seks adalah suatu dosa yang tidak pilih umur, tidak pilih suku, tidak pilih agama, tidak pilih jabatan, dan bahkan jabatan rohani kita. Dosa seks bukan berarti dia akan jauh dari kita. Jangan berpikir bahwa oh saya ini sudah tua, tidak mungkin saya akan jatuh dalam dosa seks. Oh tidak Bapak Ibu. Fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang muda, orang-orang yang belum menikah dan bahkan orang yang sudah masuk dalam pernikahan, sama-sama bergumul di dalam dosa seks. Dan kalau kita katakan, mungkin seorang perempuan katakan, oh saya itu hanya pria saya. Tidak. Wanita juga bisa terjebak di dalam hal itu. Dan Alkitab pun mengatakan seperti itu. Istri Potifar bukan? Kalau selama ini dikatakan bahwa hanya seorang laki-laki yang mudah tergoda. Tetapi kita lihat fakta Alkitab, seorang istri Potifar pun jatuh dalam dosa seks, mengingini Yusuf. Maka ini berarti Bapak Ibu bahwa dosa seks itu tidak pilih siapa dia, umurnya berapa, sukunya apa, agamanya apa, jabatannya apa, dan bahkan seorang rohaniwan pun, seorang hamba-hamba Tuhan pun sama-sama tidak imun dengan hal itu. Dosa seks, perzinahan bukan hanya pada jemaat saja. Para hamba-hamba Tuhan pun juga bergumul dengan hal itu. Bapak Ibu kalau ikut berita beberapa waktu yang lalu, seorang hamba Tuhan yang punya nama cukup besar di dunia ini, selama bertahun-tahun ia diidolakan bagaimana kemampuannya dalam pelayanannya. Bapak Ibu, ketika dia sudah meninggal, terbongkar semua. Dan berita yang disampaikan bahwa telah melakukan pelecehan seksual selama pelayanannya. Ketika saya mendengar hal ini Bapak Ibu, saya merasa takut. Saya rasa mengerikan. Dan saya tidak katakan, oh dia hanya tahu bicara kepada orang lain tapi dia tidak jaga dirinya. Tidak Bapak Ibu, ini mau menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang imun dengan namanya dosa seksual. Tidak ada seorang pun yang bisa imun dengan namanya perzinahan dan percabulan. Semua kita sangat-sangat rentan dengan dosa ini. Itulah sebabnya kita terus berdoa mohon pertolongan Tuhan agar menjaga diri kita, menjaga pasangan kita, agar sama-sama boleh tetap bergandengan tangan, saling mendukung dalam hal ini. Jangan pernah merasa sok kuat, jangan pernah merasa saya kuat dan saya mampu. Orang-orang yang jatuh dalam dosa seksual itu Bapak Ibu, selalu juga awalnya bilang saya kuat, saya mampu. Tapi pada akhirnya mereka jatuh juga. Jadi jangan pernah merasa saya kuat, saya mampu. Sekali lagi saya ulang-ulang kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang imun dengan dosa ini. Itulah sebabnya kita butuh anugerah Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam hal ini. Pernikahan adalah hubungan yang eksklusif antara suami dan istri. Tidak boleh ada pihak lain yang masuk ke dalam pernikahan itu. Baik anak tidak boleh masuk ke situ, baik itu orang tua, mertua, tidak boleh. Suami dan istri adalah hubungan yang sangat eksklusif. Dan termasuk pihak ketiga tidak boleh masuk ke dalamnya. Yang kita dengar istilah sekarang Bapak Ibu, pelakor, pebinor, itu sangat viral di masa-masa sekarang ini. Saya sebenarnya ketika dengar istilah pelakor, pebinor ini, apa benar dia direbut oleh orang lain atau sebenarnya pasangannya yang mau pergi? Seringkali yang disalahkan siapa Bapak Ibu? Pelakornya bukan? Yang disalahkan pebinornya bukan?
Sebenarnya salahnya itu ada di pasangan juga masing-masing. Dan ketika ada istilahnya pelakor dan pebinor, Bapak Ibu, masing-masing pasangan jangan mempersalahkan pihak lain, tapi lihat kepada pasangan masing-masing. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau kita hanya mempersalahkan pihak luar, tidak akan pernah selesai kita punya pergumulan dalam rumah tangga. Yang harus kita lihat adalah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa celah-celah yang bisa masuk? Itu yang harus dipikirkan. Bukan berusaha untuk menghentikan pihak luar. Karena musuh yang paling berbahaya itu adalah dari dalam, Bapak Ibu. Bukan dari luar. Bapak Ibu Saudara, jangan mencemarkan tempat tidur. Mungkin sampai di sini ada yang berkata bahwa saya sih Pak tidak pernah berzina. Sampai pada hari ini saya setia dengan pasangan saya. Saya tidak ada pil, saya tidak ada will. Saya aman dan saya tidak pernah mencemarkan tempat tidur dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mencemarkan tempat tidur di sini bukan hanya dalam pengertian aktif melakukan perzinahan, percabulan dan lain sebagainya, punya wanita lain dan punya pria lain. Tetapi mencemarkan tempat tidur ini juga berarti menyangkut pikiran. Bagaimana pikiran? Apakah pikiran itu sudah bebas dari fantasi-fantasi seks yang terlarang? Tuhan Yesus bilang bahwa berzina itu bukan hanya berhubungan secara fisik. Kalau dalam perjanjian lama itu diartikan perzinahan, jangan berzina itu hanya pada kalau ada melakukan hubungan seks secara fisik dengan yang bukan pasangannya, itu dengan berzina. Tetapi Tuhan Yesus mengartikan jangan berzina itu lebih tinggi artinya. Bukan hanya sebatas melakukan hubungan secara fisik, tetapi ketika pikiran dan fantasi-fantasi seks kepada hal-hal yang bukan kepada pasangan, itu adalah dosa. Melihat dan mengingini, Alkitab katakan, itu sudah dosa. Menyangkut pikiran dan juga menyangkut mata, Bapak Ibu. Mata menjadi sumber masuknya dosa seks. Bagaimana tontonan kita? Mungkin kita tidak berzina dengan orang lain secara fisik, tapi kita berzina dengan melihat film-film porno. Bapak Ibu, hari ini saya rasa begitu mengerikan. Beda dengan zaman-zaman dulu. Kalaupun kita mau melakukan dosa, ada banyak hal yang menghalangi kita untuk melakukannya. Keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Kalau menonton film porno pun juga tidak akan ada. Kalaupun juga ingin, tidak akan ada tempat untuk mendapatkannya. Tetapi pada masa sekarang ini Bapak Ibu, itu tersedia di mana-mana. Ada banyak juga melalui HP saat ini. Tidak perlu kita ke tempat yang jauh, cukup kita akses, buka saja, dan itu bisa terbuka. Dan bahkan saya lihat Bapak Ibu ada keanehan yang terjadi bahwa di mana-mana itu ada iklan, tontonan itu selalu berbau seks. Industri hiburan berbau seks. Coba lihat iklan-iklan Bapak Ibu. Salah satu yang saya rasa cukup aneh ketika Bapak Ibu lihat suka tinju. Saya adalah seorang yang suka dengan nonton tinju. Bapak Ibu lihat enggak setiap kali pergantian ronde yang angkat itu ronde itu siapa? Perempuan seksi Bapak Ibu. Dia hanya pakai bikini saja. Kalau di pantai oke lah kau pakai bikini, tapi di tempat tinju orang lagi bertarung, main pukul-pukulan, tapi tiba-tiba muncul nanti seorang perempuan pakai bikini. Kenapa bukan laki-laki yang berotot yang dipasang di situ? Ini semua Bapak Ibu membawa kita kepada hal-hal yang berbau seks. Tontonan-tontonan pada hari ini seringkali
membawa kita kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa seks. Dan yang berikut Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang jangan mencemarkan tempat tidur, ini juga berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga perasaan kita. Kita mungkin tidak berhubungan secara fisik berzina dengan orang lain, tetapi ketika ada disebut dengan perselingkuhan secara emosi, itu seperti apa perselingkuhan secara emosi? Ketika saya sudah merasa terpikat dengan orang lain, yang lain selain istri saya, hanya memikirkan dia, kalau tidak bertemu dengan dia rasanya tidak pas. Satu hari tidak berjumpa, tidak dengar teleponnya, tidak WA dengan dia, rasanya tidak nyaman. Itu sudah tanda-tanda kita sudah masuk ke dalam perselingkuhan secara emosi. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang perlu saya dan saudara mawas diri. Kita perlu waspada tentang hal-hal ini. Jangan mencemarkan tempat tidur. Siapa yang harus menghormati pernikahan? Apakah ini hanya untuk suami dan istri, hanya untuk orang menikah? Tidak. Tadi di awal saya katakan bahwa semua orang harus menghormati pernikahan. Bahkan yang belum menikah dan bahkan rencana untuk menikah. Bagaimana caranya untuk menghormati pernikahan? Bagi orang yang belum menikah, ada beberapa yang belum menikah di sini dan akan rencana untuk menikah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita menghormatinya? Dengan Anda menjaga kekudusan diri Anda, menjaga kekudusan hati, menjaga kekudusan pikiran dan mata. Seorang yang akan menikah harus benar-benar menjaga kesucian dirinya sampai ia ada di altar Tuhan, mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah panjar. Ketika seorang mau menikah dan dipikir bahwa besok dia akan menikah, tidak apa-apa, dia akan melakukan hubungan seks dengan pasangannya, itu sudah tidak menghormati pernikahan. Karena hubungan seks itu hanya bisa dinikmati dan direstui oleh Allah ketika ia sudah melalui pemberkatan pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak negatif dari mencemarkan tempat tidur itu, pernikahan ya bisa terjadi perceraian, pertengkaran yang tidak habis-habisnya, tidak akan akur di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau ada dampak negatif dari sebuah pernikahan karena tidak mengindahkan dan tidak menjaga kekudusan di dalam pernikahan, Bapak Ibu, tetapi ada juga dampak positif ketika kita menghargai dan menghormati pernikahan itu. Apa dampak positif ketika kita menghormati pernikahan itu? Satu hal yang saya membagikan untuk kita pada pagi hari ini. Jika saya dan saudara kita menghormati pernikahan, secara khusus ini untuk para suami dan istri kita, untuk kita semua sebagai orang yang sudah menikah. Ketika kita menghormati pernikahan, menjaga keutuhan daripada pernikahan kita, maka ini menjadi satu sarana untuk kita bersaksi bagi Kristus. Jadi kalau ada yang katakan saya Pak tidak bisa menginjili dan lain sebagainya, tidak pernah bersaksi, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa melalui hubungan suami istri itu pun juga bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kita bersaksi bagi dunia ini. Bagaimana kita menjaga kekudusan hubungan suami dan istri? Orang akan lihat itu, Bapak Ibu. Kita bicara tentang, oh kamu harus percaya kepada Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, rumah tangganya kacau balau. Orang tahu rumah tangganya terus cekcok sana sini. Bagaimana mungkin kita mau pergi beritakan kasih Tuhan kepada orang lain, kita sendiri bisa menjaga keutuhan dalam rumah tangga kita? Bukankah pernikahan itu seperti yang saya katakan 2 minggu lalu Bapak Ibu, sebagai gambaran tentang Kristus dan jemaatnya? Ketika pernikahan itu tidak dijaga dengan baik, bagaimana orang bisa melihat gambaran Kristus di dalam hubungan suami dan istri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita berbicara tentang kasih Tuhan kepada orang lain, maka
kita juga harus menjaga, memperhatikan hubungan kita dengan pasangan. Karena itu adalah alat yang terlihat secara langsung oleh orang lain untuk melihat tentang kasih Tuhan. Ini bukan satu-satunya, tetapi ini adalah salah satu sarana yang untuk kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Pergi menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, tapi di rumah baku maki. Memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, tapi di rumah panci semuanya melayang. Seperti yang istri saya sampaikan minggu lalu, Bapak Ibu, kesaksian kami yang kami bertengkar besar-besaran itu kami bertengkar habis pelayanan, Bapak Ibu. Itu selesai saya khotbah. Dan kenapa saya menangis waktu itu? Kan istri saya kan bilang saya menangis. Saya bukan menangis karena saya takut sama istri saya, bukan. Saya menangis karena saya merasa saya sedang menodai pernikahan kami. Saya minta ampun sama Tuhan karena telah menodai pernikahan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, berjuang bersama-sama dengan pasangan kita, menjaga kekudusan di dalam pernikahan kita sampai maut yang akan memisahkan kita. Kalau kita pernah gagal, kalau sudah memulai dengan cara yang tidak baik, Tuhan beranugerah kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Kalau rumah tangga sudah selama ini mungkin sudah mulai tidak lagi akur satu dengan yang lainnya. Kalau selama ini kita sudah tidak menghargai, menghormati pernikahan itu, lembaga pernikahan yang Allah telah tetapkan, Tuhan kembali mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mari kembali lagi kepada komitmen awal kita sebelum menikah. Saya mau kita untuk baca ini bersama-sama sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kalau kita sudah berani mengambil keputusan untuk ada dalam pernikahan, maka tidak ada kata mundur dan menyerah. Hadapi setiap tantangan dan kesulitan bersama dengan terus berharap kepada kuasa Roh Kudus. Jangan pernah menyerah. Sesulit apapun pergumulan di dalam rumah tangga, kita bisa bertengkar dan bisa habis-habisan dalam rumah tangga, tapi saya dengan istri, Bapak Ibu, sebelum kami menikah, kami komitmen di hadapan Tuhan. Waktu kita bertengkar, sebesar apapun pertengkaran kita, tidak boleh keluar kata cerai dari mulut kita. Kita boleh bisa baku tidak tegur dalam beberapa waktu, tapi jangan pernah berpikir untuk menyerah dan berpisah. Karena itu bukan rancangan Allah. Rancangan Allah adalah untuk kita tetap bersatu di dalam pernikahan.